Alhamdulillahirrabbilalamin. Seluruh pengurusan dana amanah miliknya Bunda Nilia sudah tuntas, teman-teman. Intinya kalau besok saya tidak bergurau, besok pasti cair. Di sini saya sampaikan kenapa Bunda Nilia pengurusannya yaitu Banten, Bandung, Bogor, Jawa Tengah, sampai perbatasan di Jawa Timur, yaitu di daerah Alas Tetonggo atau Telaga Sarangan. Karena dana amanah ini ada kaitannya dengan 3 kerajaan, yaitu Majapahit, Mataram kuno, dan Pajajaran. Makanya saya bilang dana ini adalah miliknya para raja-raja terdahulu dan para leluhur untuk kemaslahatan rakyat Indonesia dan seluruh umat nanti yang ada di seluruh dunia. Kalau Jakarta itu ada sebagai BI pusat, makanya Bunda harus menyelesaikan di 4 tahap. Terakhir Solo. Dan yang bisa mencairkan memang seorang perempuan atau nanti dipanggil seorang putri. Itu nama panggilan dia di kasesepuan. Jadi orang-orang sepuh memanggilnya dia itu putri. Tapi kalau nama sesuai KTP Nilia. Dan kelak rakyat Indonesia setelah makmur akan memberi nama sendiri kepada Bunda Nilia adalah Ratu Adil. Ratu itu perempuan, adil adalah uang amanah yang akan dibuat untuk mesejahterakan rakyat Indonesia. Sebelum rakyat sejahtera, karena kami punya komitmen, kalian yang membiayai, maka anggotalah yang dapat dulu dari program dana amanah umat miliknya Bunda Nilia. Baik PPUI, non-PPU, dan jamaah. Baru nanti turun ke rakyat Indonesia dan pembangunan-pembangunan yang ada di negara Republik Indonesia, karena nanti sila kelima akan terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap sila ke-1 sebagai pedoman kita, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena di negara kita berbagai-bagai agama itu tetap satu untuk NKRI. Ada yang Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Tapi semuanya tujuan satu, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan yang ada di negara Republik Indonesia. Makanya saya berkali-kali bilang pada kalian, kenapa seluruh pemangku program tidak bisa mencairkan? Bahkan saya berani bicara dengan lantang, mulai tanggal 9 sampai 19 tidak bisa mencairkan, ya karena seluruh pemangku belum waktunya. Belum ada pemangku yang bisa, termasuk saya ketua PPUI. Karena satu-satunya yang dikendaki oleh leluhur, oleh para sepuh ini sepuh, seorang wanita yang dipanggil dengan namanya nanti putri. Itu panggilan di para sepuh ini sepuh. Dengan nama sesuai KTP Nilia. Nanti akan membuat legenda. Legendanya siapa? Rakyat nanti yang akan bicara. Oh, dia pantas menyandang sebagai Ratu Adil. Seperti itu. Jadi sampai kapanpun pemangku program tetap tidak akan bisa mencairkan sebelum ada perintah nanti mereka untuk mencairkan. Satu-satunya yang bisa mengawali adalah Bunda Nilia. Ini sejarahnya yang asli untuk kalian. Ini sejarah. Sejarah ini tidak bisa dirubah. Sejarah ini asli. Seperti inilah tatanan dana amanah. Jadi dana amanah ini memang dititip-titipkan terakhir kepada Prabu Siliwangi untuk mengemban amanah. Dari Prabu Siliwangi turunlah kepada Bapak Soekarno. Tapi bukan pemilik mereka, pengemban amanah. Dari Bapak Soekarno turunlah kepada A1 aset. Yang mana A1 aset itu mencari siapa yang dipilih oleh Yang Maha Kuasa sesuai dengan petunjuk yang dia dapatkan. Ternyata beliaunya memilih seorang wanita bernama Nilia. Maka satu-satunya yang bisa menyetuskan dana amanah adalah Nilia. Mulai tunai, sistem, dan seluruhnya. Bahkan emas batangan, berlian, nanti Nilia semua yang mengawali untuk kemaslahatan rakyat Indonesia.
Sebelum Niliyah mengawali, sampai kapanpun seluruh pemangku program saya berani taruhan, apapun yang diajak taruhan tidak mungkin bisa mencairkan. Makanya saya berkali-kali bilang, mulai tanggal 9 sampai 19 Mei tahun 2023, pemangku satu pun, termasuk saya pemangku PPUI, tidak ada hak untuk mencairkan dan tidak ada hak untuk menentukan tanggal. Mereka masih nunggu Niliyah mencairkan dulu, baru mereka semua akan menerima tanggal untuk pencairan, seperti itu. Ini tatanan yang asli. Dan saya juga minta maaf kepada kalian semuanya. Pengurusan ini sesungguhnya saya sebutkan kepada kalian itu semuanya, terjadinya itu mulai tahun 2022, mulai bulan 3. Itu pengurusan awal. Waktu itu timnya Bapak Ketut yang membiayai saya semuanya, membiayai Bunda Lia. Sampai pengurusan tahap akhir, karena pembiayaan sangat besar sekali, maka A1 memanggil saya pada tanggal 23 bulan 11 tahun 2022, saya diizinkan TC untuk pembiayaan, yaitu pengurusan dokumen-dokumen miliknya Bunda Nilia. Maka saya diizinkan minta ke kalian semuanya, dengan kalian akan dikasih jaminan sampai 7 turunan dana mundak habis. 7 turunan nilainya itu puluhan triliun per satu orang. Makanya siapa yang membantu banyak, ya dapatnya banyak. Siapa yang membantu sedikit, ya dapatnya sedikit. Setelah yang membantu Bunda Nilia mulai TC itu selesai, maka giliran siapa KPPUI menerima dari saya, tapi tidak bisa banyak seperti yang membantu Bunda Nilia. Karena KPPUI sesuai dengan kesepakatan itu net nanti 85, tidak bisa naik lagi. Kalau jamaah nanti itu setelah pulang itu 1 meter setelah pulang beribadah. Tapi kalau jamaah membantu biaya, ya dapat puluhan sampai ratusan sampai tenggo. Makanya saya sampaikan berkali-kali pada kalian semuanya, wes talah, pedoman kalian adalah satu, Bunda Nilia. Itu pedomannya sudah. Pedoman ini tidak bisa dirubah. Jika Bunda Nilia selesai, ya semua mengikuti, karena yang lainnya itu makmum. Jadi ini yang bisa saya sampaikan pada kalian semuanya. Setelah kalian mendengarkan TC saya, kalian mau ikut tambah banyak, ya silakan. Mau ikut 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, ya hakmu makin banyak. Karena kami akan menepati janji sesuai dengan admin yang kalian daftarkan, monggo. Silakan. Masih ada waktu. Tapi kalau besok sudah penggunaan pemakaian, mohon maaf, sudah close, tidak ada lagi namanya pendaftaran apapun. Maka dari itu, monggo teman-temanku, ini sudah tuntas semua, tinggal besok pelaksanaan aja. Insya Allah pelaksanaannya jelas besok setelah sholat Jumatan. Maka kalian masih ada waktu untuk ikut. Mau ikut 10 juta, monggo. Dapat ya, yo berlipat-lipat. Mau ikut 2 juta, monggo. 125.000, monggo. Yang penting kalian mau ikut. Itu sudah bisa nanti membuat anak cucu kalian bahagia. Jadi ini untuk kalian semuanya, tolong kalian pahami apa yang saya sampaikan. Inilah tatanan dana amanah. Tatanan yang sesungguhnya. Saya mulai tahun 2014 membuka program itu masih mencari jawaban yang sebenarnya saya harus ke sana kemari. Tujuan saya apa? Ingin menyelesaikan. Tapi tidak selesai kalian. Dan akhirnya setelah saya down, ibarat kata saya sudah tidak menemu jawaban, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Yang Maha Esa memberi pertolongan kepada saya dan Bunda Nilia di tanggal 3 bulan 4. Di tanggal 4 bulan 3 tahun 2022, di saat saya dan Bunda Nilia lagi duduk-duduk di Tamrin, Jakarta Pusat, karena sudah lelah letih mencari jawaban, datanglah A1, tiba-tiba datang dan menjemput Bunda Nilia, langsung diajak ke BI Jakarta Pusat. Disitulah Bunda Nilia langsung menerima jabatan sebagai Bendahara Dana Amanah Se-Nusantara. Setelah bulan 6-7
Bunda Nilia menerima warisan dana amanah karena seluruh dokumen dirubah atas nama Nilia semuanya oleh A1 Sistem sampai selesai bulan 11. Karena di bulan 11 ini Bapak Ketut dan timnya itu sudah ibarat kata membantu kami luar biasa. Dan karena Bunda Nilia untuk umat, dan setelah itu masih ada pengurusan yang lainnya untuk penyelesaian di wilayah-wilayah seluruh Indonesia, maka saya menghadap A1 tanggal 23 bulan 11 diizinkan TC. Alhamdulillah, dengan saya TC ternyata Allah Subhanahu wa taala meridhoi saya. Setiap saya TC kalian mengikuti, akhirnya pembiayaan tidak pernah berhenti. Akhirnya jalanlah semua seluruh petugas yang ada di Indonesia menyelesaikan dana amanah ini. Kalau pembiayaan itu berhenti sekali, nundanya itu berbulan-bulan. Makanya saya tetap terus berjuang meyakinkan kalian di TC, meskipun saya tahu jawabannya waktu itu belum waktunya. Tapi saya tetap berjuang meyakinkan kalian agar apa? Agar pembiayaan tidak berhenti, agar kita yang ikut dana amanah itu tidak sia-sia. Akhirnya kita nanti bisa menikmati dengan apa yang kita keluarkan, tapi gantinya besar, tapi pasti keluar. Alhamdulillah, dukungan dari kalian semuanya bagi saya luar biasa. Baik PPUI, non-PPUI dan jamaah, sampai hari ini kalian mendukung pengurusannya. Akhirnya yang di Solo juga tuntas, tas. Maka dari 3 kerajaan ini dinyatakan tuntas, yaitu Majapahit, Mataram kuno, dan Pajajaran. Itu sebagai lambang nanti dana amanah. Itu milik leluhur-leluhur kita yang akan diberikan kepada generasinya, yaitu kita. Tujuan untuk apa? Untuk kemakmuran, untuk keadilan, dan agar kalian tidak menderita lagi. Makanya dana amanah ini saya pastikan, saya jamin keluar melalui tangan Nilia. Ayo teman-temanku semuanya, semangat toh, yakin no. Yang utama berdoalah kalian. Karena dengan doa kalian itu, insya Allah semuanya akan berjalan lancar. Dan kalian saya sampaikan berkali-kali, saya menyampaikan berani bertanggung jawab penuh kalau pemangku program mulai tanggal 9 sampai 19 Mei tidak mungkin bisa mengeluarkan. Meskipun pemangku janji, tidak mungkin keluar karena pemangku belum waktunya dan belum jatah kita para pemangku membagi ke anggota, karena jatahnya yang mengawali adalah Nilia. Dah cukup ya. Jadi setelah ini monggo kalian mau ikut ya monggo, tidak ya tidak ada masalah. Karena kembali lagi adalah keyakinan dari diri kalian, karena tidak bisa dipaksa. Sedangkan rezeki yang ngatur milik kalian adalah Yang Maha Kuasa. Jika kalian ditakdirkan berjodoh dengan Bunda Nilia, kalian pasti ikut mulai sekarang. Yang belum ikut, kalian pasti terpanggil dan terpilih karena kehendaknya. Terima kasih.